Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningdia Wilujeng. Saya Ika Lutfi Damayanti. Dan saya Siti Sarah. Di sini kami akan menjelaskan tentang sumber daya alam dan kegiatan ekonomi setempat. Baiklah, pada bab ini kami akan mengajak kalian untuk menjelaskan sumber daya alam dan pemanfaatannya untuk kegiatan ekonomi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, apa yang dimaksud sumber daya alam? Sumber daya alam merupakan kekayaan alam di suatu tempat yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Secara umum, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali atau dilestarikan setelah kita menggunakannya. Contohnya seperti yang pertama, air. Air adalah kebutuhan mutlak setiap orang. Artinya, jika tidak ada air, manusia akan mati. Air dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, mandi, dan mencuci. Yang kedua adalah tanah. Tanah adalah lapisan bumi yang paling atas. Tanah dimanfaatkan untuk menanam berbagai jenis tumbuhan. Yang ketiga adalah udara. Udara merupakan benda gas yang terdiri dari berbagai zat seperti oksigen dan karbon dioksida. Udara yang sehat dibutuhkan manusia untuk bernafas. Yang keempat adalah tumbuhan. Tumbuhan atau tanaman dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu tanaman pertanian, tanaman perkebunan, tanaman hutan, dan tanaman air. Dan yang kelima adalah hewan. Hewan atau binatang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu hewan liar, hewan piaraan, dan hewan ternak. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang tidak dapat kita hasilkan kembali setelah kita menggunakannya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah sumber daya alam mineral logam. Sumber daya alam yang termasuk mineral logam antara lain emas, perak, besi, timah, tembaga, dan aluminium yang disebut sebagai barang tambang. Yang kedua adalah sumber daya alam mineral bukan logam, seperti batu-batuan. Selain kaya akan barang tambang, Indonesia juga kaya akan batu-batuan penunjang industri, misalnya pasir, batu kapur, marmer, asbes, belerang, tras, dan fosfat. Batu-batuan ini biasanya digunakan untuk bahan bangunan. Dan yang ketiga adalah sumber daya energi. Sumber daya energi merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai penghasil tenaga atau bahan bakar. Sumber daya energi di Indonesia meliputi minyak bumi, gas alam, batu bara, panas bumi, dan tenaga surya. Yang kedua yaitu pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi. Semua sumber daya alam bermanfaat bagi
kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dinamakan kegiatan ekonomi. Untuk lebih lengkapnya tentang bentuk-bentuk kegiatan ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya alam, marilah kita ikuti penjelasan berikut ini. 1. Pertanian. Usaha pertanian merupakan bentuk usaha mengolah tanah dan menanamnya dengan berbagai tanaman. Bentuk usaha pertanian dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sawah, tegal, dan ladang. 2. Perkebunan. Perkebunan dapat dibedakan menjadi 2, yakni perkebunan di dataran rendah dan perkebunan di dataran tinggi. 3. Perikanan. Bentuk usaha perikanan dibedakan menjadi 2, yakni perikanan laut dan perikanan darat. Perikanan laut merupakan bentuk usaha pemeliharaan dan penangkapan ikan di perairan laut. Hasil perikanan laut antara lain tongkol, cumi-cumi, dan udang. Sedangkan perikanan darat merupakan bentuk usaha pemeliharaan dan penangkapan ikan di perairan darat. Hasil perikanan darat antara lain mujair, koi, dan lele. 4. Peternakan. Usaha peternakan merupakan usaha memelihara hewan untuk dikonsumsi sendiri atau dijual. Usaha peternakan dibedakan menjadi 3, yaitu A. Ternak hewan besar seperti sapi, kuda, dan kerbau. B. Ternak hewan kecil seperti kambing dan kelinci. C. Ternak hewan unggas seperti ayam, itik, dan angsa. 5. Kerajinan. Kerajinan merupakan usaha membuat suatu barang dengan keterampilan tertentu. Orang yang melakukan usaha kerajinan disebut perajin. Bahan-bahan yang sering digunakan antara lain daun pandan, bambu, tanah liat, batu, dan barang-barang bekas. Hasil dari kerajinan antara lain gerabah, tikar, tas, dan barang-barang bernilai seni seperti patung dan souvenir. Itulah beberapa contoh dari bentuk-bentuk kegiatan ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya alam yang berada di sekitar kita. Yang ketiga, usaha pelestarian sumber daya alam. Dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut tidak boleh dengan seenaknya. Jika saat ini kita dengan seenaknya menggunakannya, maka suatu saat kita akan menemui masalah. Manusia akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu, usaha pelestarian sumber daya alam harus senantiasa dilakukan. Cara pelestarian sumber daya alam antara lain sebagai berikut. 1. Usaha pelestarian sumber daya alam. Kebutuhan air merupakan kebutuhan mutlak. Setiap manusia membutuhkan air yang bersih. Pelestarian sumber daya air dapat dilakukan dengan cara tidak membuang sampah di sembarang tempat, menanam banyak pohon, dan hemat air. Yang kedua, usaha pelestarian sumber daya tanah. Tanah yang subur bermanfaat bagi makhluk hidup. Manusia makan berbagai jenis hewan. Hewan memakan tumbuhan. Tumbuhan bisa tumbuh dengan baik pada tanah yang subur. Berarti, secara tidak langsung semua makhluk hidup membutuhkan tanah yang subur. Tanah juga menjadi tidak subur jika terkena polusi.
Penyebab polusi tanah adalah bahan-bahan beracun seperti sabun dan limbah pabrik. Yang ketiga, usaha pelestarian hutan. Keberadaan hutan sangat penting. Hutan merupakan tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Hutan juga merupakan penyeimbangan alam dan paru-paru dunia. Cara untuk melestarikan hutan adalah: yang pertama adalah tebang pilih. Yang kedua adalah tebang tanam. Yang ketiga, mencegah penebangan liar. Dan yang keempat adalah penghijauan. Yang keempat, usaha pelestarian sumber daya energi. Sumber daya energi merupakan daya yang menghasilkan tenaga. Sumber daya energi seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara merupakan sumber daya yang penting bagi kita. Demikian sedikit materi dari kami, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.